Baik, saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Hermas, dalam seri Bible Click kita untuk seri yang ketiga. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari Perjanjian Lama dan juga dari Perjanjian Baru. Pertanyaan pertama itu mengenai tulah di Mesir. Jadi kalau kita baca Keluaran 7-11, maka kita akan temukan narasi tentang tulah yang dibuat oleh Tuhan lewat Musa dan Harun terhadap Firaun dan orang Mesir. Nah, ada satu pertanyaan yang muncul dari cerita ini. Kenapa Tuhan selalu mengeraskan hati Firaun? Padahal dalam beberapa kesempatan, misalnya dalam bab 10 ayat 16, di sana kita melihat bahwa Firaun sepertinya sudah menyesal. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Dalam pikiran saya, maksudnya pikiran penanya, berarti ketika kita melawan Tuhan atau berbuat dosa, seolah-olah itu atas perintah dari Tuhan. Mohon penjelasan dari pastor. Jadi ini satu pertanyaan yang menarik, yang juga sedikit sulit untuk dijelaskan, terutama kalimat Allah mengeraskan hati Firaun bila dibaca terpisah dari konteks narasi tulah secara keseluruhan. Jadi kalau kita baca kalimat ini secara terpisah, maka kita akan punya kesan sangat kuat bahwa ini masalah. Kita bisa bertanya lebih lanjut, bila kerasnya hati Firaun adalah kehendak Tuhan, apakah ini adil? Bahwa Tuhan membiarkan kita berdosa, Tuhan ingin membuat Firaun terus berdosa, sehingga tidak ada kesempatan bagi dia untuk bertobat dan diselamatkan. Apakah dosa Firaun atau manusia lainnya termasuk kita adalah tanggung jawab pendosa atau Tuhan? Jadi ini pertanyaan lanjut yang bisa kita ajukan. Benarkah demikian dan bagaimana kita bisa mengerti atau memahaminya? Nah, pertama satu hal mesti kita tegaskan bahwa prinsip dasar kejatuhan dalam dosa melawan kehendak Allah adalah pilihan manusia itu sendiri. Jadi kalau kita bandingkan narasi jatuhnya manusia ke dalam dosa dalam Kejadian 3, maka hal ini jelas bahwa kejatuhan manusia dalam dosa adalah karena pilihannya sendiri. Akar atau penyebab kejatuhan dalam dosa itu adalah arogansi manusia. Mau melampaui kodratnya sebagai ciptaan untuk menyamai atau bahkan mengalahkan penciptanya. Nah, ini memang satu hal yang baik sekali kita ingat bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu karena mau melawan kodratnya. Atau lebih tepat mau melampaui kodratnya. Sehingga ada arogansi atau kesombongan di sana. Jelas bahwa Allah adalah pencipta, manusia adalah ciptaan, tetapi dia mau melampaui kodratnya sebagai ciptaan dan dia mau sama dengan Tuhan. Nah, secara implisit atau tidak langsung hal ini juga nampak dalam sikap Firaun ketika menjawab perintah Tuhan untuk membiarkan umatnya Israel pergi dan beribadah kepadanya. Jadi Tuhan yang adalah pencipta, Tuhan yang adalah penguasa semesta, itu memberi perintah kepada Firaun lewat Musa untuk apa? Untuk membiarkan orang Israel keluar dari Mesir, pergi untuk beribadah, untuk kembali ke tanah terjanji. Tetapi apa jawab Firaun? Siapa Tuhan itu? Siapa dia sehingga harus saya dengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jelas bahwa Firaun mau tunjuk kuasa atau arogansi melawan kekuasaan Allah yang seharusnya dia taati. Jadi narasi tulah ini memang sebenarnya berisi pertentangan antara kuasa Allah
dan penguasa Mesir, yaitu Firaun. Oke, kita kembali kepada pertanyaan, apakah memang Tuhan selalu mengeraskan hati Firaun? Tentu ini jawabannya adalah tidak benar. Tidak benar bahwa Allah yang selalu mengeraskan hati Firaun. Allah sendiri memang telah tahu bahwa Firaun akan mengeraskan hatinya. Ini seperti kita bisa baca dalam ayat bab 3 ayat 19 maupun dalam bab 11 ayat 9. Tapi baik kita perhatikan redaksi gambaran tentang kerasnya hati Firaun ini ditulis. Jadi sebenarnya ada 3 cara penulisan atau penggambaran kerasnya hati Firaun. Pertama, hati Firaun digambarkan mengeras tanpa keterangan pelaku atau penyebabnya. Jadi hatinya memang sudah keras, mau dikatakan seperti itu. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, maksudnya Musa dan Harun, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ini kita bisa temukan dalam teks kitab suci. Kemudian dalam narasi Tula ini kita temukan bahwa Firaunlah yang pertama-tama mengeraskan hatinya. Lalu kemudian dikatakan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun. Jelas ada pergeseran penggambaran kerasnya hati Firaun secara perlahan. Pertama, Firaun memang keras hati, lalu kemudian bergeser bahwa dia sendiri mengeraskan hatinya, dan terakhir dikatakan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun. Ini bagaimana bisa kita pahami? Sebenarnya 3 gambaran ini tidak terlalu berbeda maknanya karena akar dari kekerasan hati Firaun ialah dirinya sendiri. Sementara intervensi Allah bahwa ia mengeraskan hati Firaun bisa kita bahasakan atau katakan secara lain. Bahwa Tuhan membiarkan Firaun berkeras hati semaunya sendiri sambil secara tegas tetap menunjukkan kekuasaan yang absolut. Di akhir kisah tentang Tula, Firaun dengan arogan menunjukkan seluruh kekuatannya. Meskipun jelas bahwa ia mati. Kekuasaannya tetaplah kecil dibanding kekuasaan dari Tuhan atau Yahweh sendiri. Jadi perbedaan ini bisa dimengerti dalam konteks eskalasi dramatik dari narasi tentang bagaimana Firaun semakin ingin menunjukkan kekuasaannya menentang Allah di satu pihak. Sementara di pihak lain Allah ingin menunjukkan kekuasaannya yang melampaui kekuasaan manusia dan kehendaknya untuk menyelamatkan umatnya. Pesannya, kekerasan hati dan dosa melawan Allah akan mendapat hukuman bila tidak ada pertobatan. Jadi kalau kita baca secara menyeluruh kisah Tula ini, maka dari pihak Firaun sebenarnya tidak ada tanda pertobatan. Dalam bab 10 ayat 16 memang ada indikasi bahwa dia mulai mengakui kekuasaan Allah ketika tulah belalang memenuhi seluruh negeri. Tulah ini kelihatan memang sangat hebat sehingga Firaun menyebut hebatnya tulah ini dengan bahaya maut atau kematian. Kalau kita baca dalam teks Ibraninya, teks asli, maka memang Firaun menggunakan kata kematian sebagai gambaran akan hebatnya tulah belalang ini. Tetapi sikap yang sama sebenarnya kita temukan sebelumnya dalam tulah hujan es misalnya. Firaun menyesal melihat akibat tulah hujan es. Dia meminta Musa berdoa agar hujan es dihentikan. Tetapi kemudian ia kembali berkeras hati setelah tulah ini berhenti. Karena itu Musa berkata tentang engkau, Firaun maksudnya, dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Jadi hati Firaun terus mengeras hingga akhirnya mendapat tulah terakhir, yaitu kematian anak-anak sulung
Mesir. Oke, jadi itu yang bisa kita katakan bahwa sangat sulit kita menerima bahwa Allah lah yang mengeraskan hati Firaun secara sengaja sehingga Firaun itu mati. Nah, kita juga bisa menilai dan memahami fenomena kerasnya hati Firaun ini secara sedikit lain, secara positif. Beberapa komentator menilai narasi kerasnya hati Firaun ini sebagai narasi paradigmatik. Apa maknanya? Artinya narasi ini dimaksudkan sebagai contoh khas atau cermin bagi kita para pembaca untuk melihat sikap kita terhadap Tuhan, bahwa kamu dan saya bisa juga bersikap dan bertindak seperti Firaun. Kita baca misalnya dalam 1 Samuel ayat 6, di sana orang Israel itu dikritik, kenapa kamu berkeras hati seperti Firaun terhadap Allah. Nah, ini tentu dimaksudkan sebagai narasi edukatif, kita bercermin, dan karena itu kita sendiri mau bertobat tidak seperti Firaun. Nah, konteks cerita Tula ini baik kita ingat supaya kita mengerti juga bahwa kisah ini memang suatu narasi paradigmatik atau edukatif. Jadi kisah Tula ini sering digambarkan sebagai kisah perang antara Tuhan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi melawan penguasa dunia yang arogan. Jadi memang kisah ini sebenarnya ditulis dan ditujukan untuk umat Israel untuk memperlihatkan siapa atau Allah seperti apa Yahweh itu. Ini konteksnya. Dia adalah Allah yang memenuhi janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub yang setia dan tidak meninggalkan umatnya dalam penderitaan, menyelamatkan umatnya dengan tindakan nyata, dengan tangannya yang penuh kuasa, dengan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Saya kira ini penting untuk kita ingat. Kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika Musa bertanya, siapakah namanya? Tuhan menjawab dengan menunjuk bahwa dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang telah membangun perjanjian dengan leluhur mereka, dia setia mendengarkan teriakan umatnya dan menyelamatkan mereka. Perbuatan-perbuatan ajaib atau tindakan penyelamatan dari Yahweh atau Adonai ini haruslah diingat menjadi dasar iman dan ketaatan Israel kepadanya dan diceritakan turun-temurun. Jadi ini konteks dari narasi tentang Tula. Sehingga ketika orang Israel saat ini misalnya, ketika mereka membaca kisah ini mereka tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan mereka dari penderitaan perbudakan di Mesir lewat perbuatan-perbuatan ajaib di mana dia tunjukkan kuasanya melawan penindas penguasa manusia. Baik, pertanyaan yang kedua berhubungan dengan Santo Yusuf. Kisah Santo Yusuf setelah Yesus tertinggal di bait Allah tidak lagi dikisahkan hingga Pentakosta. Kemana Santo Yusuf? Ini pertanyaan yang menarik. Jadi kita bisa jawab dengan satu hipotesa yang valid bahwa kemungkinan besar Santo Yusuf sudah meninggal. Apa dasar kesimpulan ini? Dari kitab suci kita menemukan bahwa seperti yang sudah disampaikan dalam pertanyaannya, bahwa setelah Yesus tersesat dalam pesiaran ke Yerusalem, Santo Yosef tidak pernah lagi disebutkan dalam kitab suci Perjanjian Baru. Dia tidak pernah menemani Yesus berkeliling mewartakan kerajaan Allah. Jadi dia sudah meninggal sebelumnya. Ini hipotesis yang valid. Kalau kita lihat ketika Yesus disalibkan, yang ada di sana hanyalah ibunya Maria.
Kalau Yosef masih hidup, dia tentu pasti akan bersama ibunya menemani anak terkasih mereka yang menderita dan disalibkan. Ada juga kisah lain yang bisa mendasari kesimpulan ini. Dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50 dikisahkan bahwa ketika Yesus sedang mengajar, ibu dan saudara-saudarinya datang mencari Yesus. Perhatikan bahwa yang datang itu hanya ibu dan saudara-saudarinya. Ayahnya tidak disebutkan lagi. Dan reaksi Yesus, siapa yang melaksanakan kehendak Bapakku, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Dalam kisah ini Yusuf tidak disebutkan karena mungkin sudah meninggal. Ini dugaan kita, tapi saya kira dugaan yang valid, punya dasar. Juga dalam pesta di Kana, di sana dikatakan bahwa Yesus hadir bersama ibunya, hanya ibunya. Ketika tuan pesta kehabisan anggur, ibunya lah yang meminta Yesus untuk menolong mereka. Jadi Yusuf tidak hadir mungkin karena dia sudah meninggal. Sebab bila dia masih hidup, ia pasti datang. Sebab undangan ke pesta nikah misalnya ditujukan kepada kepala keluarga. Sama seperti juga dalam tradisi kita. Kalau ada seorang yang berpesta besar lalu mengundang keluarga kita, tiba-tiba yang diundang hanya ibu dan anaknya, sementara ayahnya disuruh tinggal saja di rumah. Apakah itu sopan? Ini penghinaan besar. Dan saya kira tidak akan kita lakukan. Jadi bila Yusuf masih ada, tentu dialah yang akan diundang, dia akan datang membawa istri dan anaknya Yesus. Jadi kalau dia sudah meninggal, wajar bahwa hanya Yesus dan ibunya yang datang pada pesta itu. Bisa dipastikan bahwa Santo Yusuf meninggal di dekat Yesus dan Maria. Ia mungkin menghembuskan nafas terakhirnya sambil memandang Yesus, Tuhan dan penyelamat kita. Dan dalam pangkuan tangan penuh kasih dari Maria. Nah, kematian seperti ini adalah kematian bahagia. Kita percaya bahwa Santo Yosef mengalami kematian yang kudus dan bahagia karena dia mati di dekat Yesus dan Maria. Jadi gereja mendorong kita untuk mempersiapkan diri menyambut kematian kita. Dalam litani para kudus misalnya, gereja meminta kita berdoa supaya dari suatu kematian mendadak dan tak terduga kita dibebaskan. Juga dalam doa Salam Maria, kita juga mohon supaya Bunda Tuhan mendoakan kita pada waktu kita mati. Dan gereja juga mendorong kita untuk mempercayakan diri kepada Santo Yosef yang kita sebut sebagai pelindung kematian yang bahagia. Jadi memang kadang-kadang kita berdoa, Tuhan luputkanlah aku dari kematian tiba-tiba, misalnya dari kecelakaan yang naas. Santo Alfonsus Liguori berkata, Yesus menganugerahkan kepada Santo Yosef privilege atau hak istimewa untuk melindungi mereka yang sekarat melawan jerat iblis, sebagaimana ia telah menyelamatkan bayi Yesus dari rencana jahat Herodes. Kita menyerahkan diri kita kepadanya, kepada Santo Yosef, sebagai pelindung untuk mencegah kematian yang naas yang tidak bahagia. Nah, sambil memohon bantuan dari Santo Yosef, kita mau berjaga-jaga. Kalau kita pergi ke Eropa dan kita berjalan di beberapa biara ataupun di beberapa gereja, kita akan menemukan pahatan atau patung tengkorak dengan tulisan Memento Mori. Kematian raga adalah bagian dari realitas hidup, meskipun bukan bagian yang gampang diterima. Melepaskan dengan ikhlas dan menyampaikan selamat tinggal tidaklah mudah. Karena itu kita mesti berjaga-jaga dan bersiap diri. Nah, ini memento mori, artinya ingatlah engkau akan mati. Ini adalah pengingat bahwa hidup kita di bumi ini suatu hari akan berakhir, sehingga kita mesti siapkan diri untuk peristiwa ini. Mengapa perlu siap menghadapi ajal? Karena saat ajal pun
sebenarnya rongrongan iblis tetap ada, godaan iblis tetap ada. Mereka mau membawa jiwa-jiwa kepada keputusasaan, kepada kekecewaan terhadap Tuhan, sehingga berpaling dari Allah. Mesti kita berjaga-jaga sambil memohon bantuan dari the patron of a happy death, Santo Yosef, karena perang rohani masih berlangsung pun di saat ajal. Benarlah doa kita kepada Bunda Maria. Doakanlah kami pada waktu kami mati. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Perubahan sapaan oleh Bartimeus dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52 dari anak Daud kepada Rabuni itu menyatakan apa? Apakah punya makna tertentu? Jadi ketika Yesus ada di Yeriko, para murid dan banyak orang berjalan mengikuti Yesus, dan ada seorang pengemis buta Bartimeus. Ketika dia mendengar Yesus lewat, dia berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." 2 kali dia pakai gelar ini. Tetapi ketika Yesus memanggilnya dan dia datang tersungkur di depan Yesus, dia menyebut Yesus dengan Rabuni, bukan dengan anak Daud. Ada perubahan. Ini apakah punya makna? Rabuni berkaitan dengan gelar rabi, gelar dalam bahasa Ibrani. Kata rabi itu berasal dari kata rab, artinya besar, sehingga secara harafiah rabi itu dalam bahasa Inggris disebut my great, engkau yang besar bagiku. Kedua, sapaan ini bisa diterjemahkan dengan tuanku atau my master. Dalam penggunaan praktisnya, rabi sering dialamatkan kepada seorang guru. Tidak heran bila kata rabi kadangkala diterjemahkan dengan guruku. Baik, tetapi kalau kita baca dan perhatikan redaksi Injil Markus, maka penulis Injil ini sebenarnya memakai gelar ini untuk Yesus lebih dalam kaitan dengan mukjizatnya, bukan ketika dia mengajar. Nah, kalau kita periksa dalam tradisi rabbinik, gelar rabuni sebenarnya adalah ungkapan jauh lebih sepan daripada ungkapan rabi. Dan dipakai untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi, sapaan Rabuni oleh Bartimeus justru menunjukkan hormatnya atau lebih tepat imannya kepada Yesus sebagai Tuhan. Yesus itu lebih tinggi daripada guru-guru terkemuka di kalangan Israel waktu itu. Itu yang diungkapkan oleh Bartimeus ketika memakai gelar Rabuni ini. Dan kita lihat iman dari Bartimeus diapresiasi oleh Yesus, katanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, gelar atau sapaan Rabuni juga dipakai oleh Maria Magdalena dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi Maria Magdalena mengalami kesedihan, kebingungan tiada tara ketika melihat kubur sudah kosong. Ia lari kepada para murid dan memberitahukannya. Tapi ketika mereka kembali, Yesus menampakkan diri dan menegurnya. Dan apa yang dibuat oleh Maria Magdalena? Ia mengenali Yesus. Dia mengenal suara itu. Dan dia menyapanya Rabuni. Jadi jelas bahwa dengan sapaan ini Maria Magdalena menyatakan imannya kepada Yesus sebagai Tuhan. Karena gelar ini dipakai untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Maria pun kemudian dia pergi dan bersaksi kepada para murid yang lain bahwa dia telah melihat Tuhan. Karena itu Paus Fransiskus memberi gelar dan kehormatan kepada Maria Magdalena. Dia memberinya gelar rasul sejajar dengan para murid yang lain yang laki-laki, Petrus, Paulus. Dan menetapkan satu pesta yang wajib dirayakan secara liturgis oleh gereja. Baik, saya kira itu beberapa jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kita berjumpa lagi
dalam sesi berikutnya.